edarnya dan kita cabut cara produksi obat yang baik. Jadi udah nggak bisa lagi produksi. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mencabut sertifikat cara distribusi obat atau sertifikat CDOB terhadap 2 perusahaan pedagang besar farmasi. Pencabutan sertifikat atau izin ini lantaran telah terbukti menyalurkan pelarut propilen glikol yang melanggar batas serta tak memenuhi syarat. Kedua perusahaan itu yakni PT Mega Setia Agung Kimia dan PT Tirta Buana Kemindo. Menurut Ketua BPOM Penny Lukito, kedua pedagang besar farmasi itu tak melakukan kualifikasi pemasok bahan pelarut sesuai ketentuan. Di antaranya, bahan ambang batas yang mencapai 99% hingga pemalsuan label. PT Mega Setia Agung Kimia, Mega Setia Agung Kimia dan yang kedua adalah Buana Kemindo. apa? Tirta Buana Kemindo. PT Tirta Buana Kemindo. Sekarang masih dalam tahap penarikan. Udah penarikan, Chef? Yang dua itu adalah tambahan dari 3 industri sebelumnya yang kami kenakan sanksi administrasi. Itu yang bisa segera kita lakukan. Karena data-data sudah menunjukkan ya bahwa ada persyaratan standar yang tidak terpenuhi. Jadi segera kita hentikan produksi, hentikan peredaran, tarik dari peredaran, kita cabut izin edarnya dan kita cabut cara produksi obat yang baik. Jadi udah nggak bisa lagi produksi, nggak bisa lagi mengedarkan, yang sudah diedarkan dicabut. Jadi tarik ya segera. Dan nanti akan dimusnahkan. Tak hanya itu, BPOM juga mengumumkan 2 perusahaan farmasi yang diduga memiliki cemaran etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Dengan penambahan ini, total 5 perusahaan farmasi telah dicabut izinnya oleh BPOM berupa pencabutan sertifikat CPOB dan sertifikat CDOB. Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan hingga tanggal 6 November 2022, tidak tercatat ada penambahan kasus gagal ginjal akut anak. Meski begitu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional tetap membentuk tim pencari fakta kasus ini guna mengusut dan memperjuangkan keadilan bagi pasien. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia telah mencapai 324 orang. Dan ratusan kasus ini tentunya telah tersebar di 28 provinsi dengan 195 anak diantaranya meninggal dunia. Sejauh ini BPOM telah mencabut izin edar 69 obat dari 3 perusahaan farmasi yang terbukti menggunakan bahan baku pelarut melebihi ambang batas. Lantas, apakah upaya ini sudah cukup untuk melindungi anak-anak Indonesia? Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengurai benang khusus kasus gagal ginjal akut ini? Kita akan membahas ya bersama 2 narasumber yang telah hadir bersama kami di studio Semanggi BTV. Sudah ada Bapak Rizal Edi Halim, Ketua BPKN. Terima kasih Pak Rizal. Dan juga ada Ibu Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR. Terima kasih Bu Irma. Ya, dan telah bergabung melalui sambungan telekonferensi Bapak ada Kombes Pol Dr. Teddy John Sahala Marbun, Kepala Subdirektorat 2, Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Terima kasih Kombes Pol Teddy telah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini BPKN membentuk tim mencari fakta. Ini berarti hari ini adalah hari ketiga setelah dibentuk. Sudah sejauh apa temuan dari tim gabungan mencari fakta terkait kasus ini? Ya, yang pertama sejak hari Senin kemarin, kemudian kita diskusi pagi hingga siang. Ada 2 tujuan ya dalam pembentukan tim pencari fakta gabungan ya di BPKN ini yang terdiri dari berbagai unsur. Ada dari teman-teman YLKI kita ajak, akademisi, pakar epidemiolog kita ajak, Ikatan Dokter Anak juga ada, dari kepolisian juga ada, kemudian ada dari kejaksaan juga kita ajak ya. Tujuannya 2. Pertama, mengidentifikasi penyebab utama daripada kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi istilahnya itu ternyata gangguan ginjal akut progresif atipikal.
Kenapa progresif? Karena Lajunya begitu lonjakannya cepat. ya Betul. outbreak ya istilah mereka, istilah medisnya. Oke. Lonjakan dan tidak seperti biasanya, makanya atipikal. Tidak seperti gangguan ginjal yang lain. Makanya atipikal. Nah, ini setelah berdiskusi kurang lebih 4 jam, tim memutuskan merilis hari Senin kemarin bahwa penyebab utama gangguan ginjal akut progresif 195 korban hari ini adalah cemaran dari sediaan farmasi etilen glikol dan dietilen glikol. Berarti sudah diketahui ini penyebab utamanya. Penyebab utama, ini satu. Ini tujuan pertama. Yang kedua, tim ini adalah mencari benang merah dari proses hulu hingga hilir. Ya, kalau hulu berarti tadi dari sediaan bahan baku hingga distribusi barang. Yang hilir ini edaran barang di masyarakat dan pendampingan konsumen. Karena tadi proses hukum pidana tetap jalan, tetapi harus ada proses bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada konsumen, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang telah meninggal. Oke, Pak Rizal, tapi kan kalau lihat dari ini ya, Anda mencari benang merahnya dengan kalau kita lihat sekarang tadi atipikal, artinya lajunya atau kita lihat progresif, artinya lajunya cepat. Dengan waktu yang Anda katakan sendiri bekerja dengan memakan waktu yang sangat mendesak, bahkan ini tim ini hanya bekerja sampai tanggal 30 November ya Pak ya. Bagaimana proses-proses itu? Apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat sekarang untuk menyelesaikan benang merah ini? Yang tim sepakat kita akan bertemu dengan beberapa entitas regulator, kemudian industri dan korban, keluarga korban. Itu kita sepakatnya di situ satu. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ini sementara berjalan dan dalam waktu 1-2 hari ke depan tim ini akan ke titik-titik distribusi obat yang hilir ya. Itu akan ke sana untuk ngecek. Karena tapi kenapa? bukannya itu udah dilakukan juga Pak sama tim yang sekarang, tim penyidik sekarang? Apa jangan-jangan BKPN mencari atau TGPF yang sekarang ini terbentuk karena mungkin tidak merasa puas, kurang percaya dengan hasil penyelidikan yang sudah ada sekarang? Ya artinya gini, enggak. Di kepolisian di Tipiter tentu ada Kasatgas juga ya. Dan beberapa simpul masyarakat juga punya tim yang melakukan proses ini. Karena kenapa? Di BPKN adalah melihat bahwa proses ini dan apa yang dihasilkan pertama memberi ketenangan dan mereduksi kecemasan. Nah, itu yang pertama yang perlu kami lakukan. Karena kenapa? Barang ini mudah banget ditemukan di sekitar kita, dan kalau tadi ditarik, bayangkan menarik barang, berapa lama kita harus bisa menarik barang itu, memastikan itu. Kalau nggak ada pedagang kaki lima sih mungkin pakai rantai jaringan minimarket mungkin gampang. Tapi yang tersedia di pedagang kaki warung lontong, gimana cara nariknya? Berapa lama waktu dengan ke pulau 17.000 pulau ini untuk menarik? Nah, berdasar itu maka kita juga tidak berhenti setiap hari melakukan edukasi, semacam campaign broadcast ke masyarakat untuk berhenti untuk sementara mengkonsumsi obat sirup apapun itu. Oke, itu juga yang dilakukan oleh BPOM sebenarnya udah mulai menginformasikan terkait dengan hal itu. Tapi juga Kemenkes. Karena Badan POM hanya menarik obat sirup. Nah, terkait dengan penarikan kita juga tahu nih, mungkin saya ke Pak Teddy. Pak Teddy, kita tahu bahwa sekarang sudah BPOM mencabut izin edar dari 3 perusahaan farmasi, tapi sejauh ini proses penyelidikan ini ke depannya akan seperti apa? Dikatakan juga akan ada 2 lagi nih perusahaan yang diduga melakukan hal yang sama. Baik Mbak, jadi perlu kami jelaskan di sini dalam penanganan kasus gagal ginjal akut, Barreskrim bekerjasama dengan Badan POM sudah berkolaborasi di dalam penanganan, di mana Badan POM itu menangani 2 produsen farmasi, yaitu PT Yarindro dan PT Universal. Sementara Barreskrim itu menangani PT Api Farma, Mbak.
Nah, untuk tindakan yang kami lakukan di sini, kami fokus kepada penanganan terhadap PT Api Farma yang ada di Kediri, di mana kita sementara ini sudah memeriksa 26 orang saksi dan 5 orang ahli, yang nantinya kita akan melaksanakan gelar perkara untuk bisa menaikkan statusnya untuk penetapan tersangka. Sementara itu, Mbak. Sejauh ini belum ada Pak yang ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan. Sementara kami masih fokus proses penyidikan, Mbak, masih melakukan pemeriksaan tambahan, karena kita ingin penanganan kita juga harus lebih fokus kepada nanti apakah nanti dalam gelar perkara penetapan tersangka terhadap korporasinya ataupun terhadap para pengurusnya, Mbak. Juga akan mendalami pihak supplier terkait bahan baku nggak sih Pak Teddy? Betul. Jadi di samping itu kita juga melakukan penyelidikan terhadap supplier terhadap ketiga produsen. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Badan POM, bahwa Badan POM juga menyerahkan para supplier yang nantinya ini juga akan kita kembangkan dari mana asal-usul bahan baku PG tersebut untuk bisa kita pastikan bahwa ini tercemarnya ini di lokasi mana, karena hasil penyelidikan sementara ini bahan baku PG yang diimpor dari luar ini, kalau kami sementara hasil penyelidikan kami bahwa ini cara pembeliannya masih secara perorangan dan agen, Mbak. Jadi memang kami perlu pendalaman yang lebih mendalam untuk bisa memastikan sebenarnya di mana letak terjadinya cemaran kandungan PG yang mengandung EG dan DEG ini, Mbak. Oke, Bu Irma, ada 3 perusahaan yang dicabut izinnya. Apakah sudah cukup dengan mencabut izinnya saja? Nggak cukup. Jadi harus diapain, Bu? Hukum. Dihukum, dimintai pertanggungjawaban moral, membayar ganti rugi kepada korban, ya, kemudian dihukum penjara. Kalau nggak bakal selesai nih kasus seperti ini. Jangan main-main juga nih pihak kepolisian, karena setahu saya Ibu Penny juga menyampaikan kepada kami di Komisi 9, karena sanksi yang sangat ringan ya selama ini terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini, makanya semuanya pada bandel. Jadi pihak aparat jangan main-main lagi deh. Sudah 195 loh. Ya, dan tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Rizal bahwa sudah ditemukan penyebab utamanya. Nah, ini yang melakukan uji klinis ini beliau dengan teman-teman atau siapa? Karena setahu saya yang melakukan uji klinis itu adalah Kemenkes dan BP POM. Nah, penyelidikan yang dilakukan beliau dan kawan-kawan ini menggunakan metode apa? Kok bisa menyimpulkan kemudian etilen glikol yang menjadi penyebab utamanya? Kan ini harus didudukkan dulu. Jangan kemudian ditetapkan bahwa karena ada banyak cemaran etilen glikol di sirup-sirup, kemudian disebutkan bahwa hanya sekedar untuk membuat masyarakat tenang, ya, kemudian disampaikan bahwa karena cemaran ini. Sementara korban masih terus jatuh. Nah, itu dia. Terus apa? Oke, iya, ini cukup menarik. Ketika di awal dikatakan ini tidak tercemar, kemudian ada cemaran, lalu besoknya dibilang beda lagi. Ini kan balik lagi, seperti ada keraguan di sini. Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Berita 1 Sore.